Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indri Alifia Tangahu dengan NIM 941424077. Saya dari kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas Ekonometrika 1 dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu SSIME. Nah, di tugas kali ini kami diminta untuk menjelaskan terkait uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Nah, keduanya ini akan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, langsung saja kita ke SPSS-nya. Jadi, pertama-tama kita buka aplikasi SPSS-nya dulu. Sabar ya. Nah, terus akan muncul halaman seperti ini. Terus kita klik variable view. Kita tulis Y, X1, X2, dan juga X3. Lalu di bagian label, kita tulis kemiskinan Lampung. Lalu yang kedua, kita perbaikin dulu karena typo ya guys. Kita tulis lagi kemiskinan Lampung. Terus yang kedua, ada tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka Lampung ya. Lampung. Terus yang ketiga, ada inflasi Lampung. Sabar ya guys, lama. Pokoknya ini ada inflasi Lampung. Dan yang terakhir itu ada pertumbuhan ekonomi Lampung. Oke, pertumbuhan ekonomi Lampung. Lalu masuk ke data view, klik Excel, kita copy datanya, lalu klik paste, terus kita salin. Nah, terus pokoknya kita salin, klik analysis, lalu klik regression, lalu klik linear, lalu klik arah panah, kita salin dan kita pindahkan. Klik arah panah lagi, klik statistik, centang 2, klik continue, lalu klik OK. Nah, akan muncul tabel-tabel seperti ini. Nah, ini ada berbagai macam tabel ya guys, bisa dilihat. Klik analysis, klik regression, klik linear, lalu klik plots. Lalu kita pindahkan dan klik arah panah. Terus continue, lalu OK. Nah, lalu kita scroll ke bawah, akan muncul tabel scatter plot. Scatter plot menunjukkan hubungan antara sumbu X atau nilai aktual kemiskinan Lampung. Sumbu Y nilai residual terstandarisasi atau pres residual. Interpretasi titik-titik data tersebar tidak membentuk pola tertentu atau tidak melengkung atau berpola U. Ini berarti asumsi linearitas terpenuhi, yaitu hubungan antara variabel bebas dan kemiskinan bersifat linear. Sebaran titik relatif acak di atas dan di bawah garis nol sehingga asumsi homoskedastisitas atau varian residual konstan juga terpenuhi. Kesimpulan dari tabel scatter plot ini yaitu model regresi layak digunakan secara statistik karena asumsi dasar atau linearitas dan sebaran residual terpenuhi, tetapi kemampuan prediksinya masih lemah. Atau sesuai hasil R pangkat 2 sebelumnya adalah 0,520 atau sama dengan 52%. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang tabel ANOVA dan juga
tabel coefficients, itu tabel ANOVA F sama dengan 3,612 dan signifikan sama dengan 0,053, atau artinya model regresi tidak signifikan secara keseluruhan pada tingkat signifikansi 0,05 karena 0,053 lebih besar daripada 0,05. Kesimpulannya yaitu secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Lampung. Lalu tabel coefficients menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial, atau variabel B koefisien signifikan interpretasi konstanta 537,308, 0,117 nilai kemiskinan saat semua variabel sama dengan 0. Tingkat pengangguran terbuka 142,433, 0,132 tidak signifikan. Signifikasinya 0,05. Pengaruh positif inflasi 28,365, 0,285 tidak signifikan. Pengaruh positif pertumbuhan ekonomi kurang 0,060, 0,792 tidak signifikan. Pengaruh negatif. Kesimpulan dari tabel koefisien ini yaitu tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemiskinan di Lampung. Baik, itu saja penjelasan-penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan.